Baik, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Niluh Gede Selviani, NIM 240401020014. Di sini, saya akan mempresentasikan mengenai hasil jawaban dari ujian akhir semester ganjil mata kuliah Cloud Computing. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengajar mata kuliah Cloud Computing, Bapak Agung Riyadi Eskom Mkom. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil jawaban soal nomor satu, yaitu di mana di sini menjelaskan tentang pengertian software as service, kemudian ada utility computing dan integrate network. Yang pertama, software as service atau yang sering disebut dengan SaaS, yaitu sebagai layanan aplikasi cloud dengan menggunakan internet untuk menjalankan aplikasi yang dikelola oleh penyedia layanan SaaS atau pihak ketiga. Hal ini sudah sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyedia layanan. Contoh dari penggunaan software as service ini adalah layanan email seperti Gmail, platform kolaborasi seperti Google Workspace, dan aplikasi CRM seperti Salesforce. Kemudian yang kedua ada utility computing. Utility computing merupakan sebuah model layanan komputasi di mana sumber daya teknologi informasi disediakan dan dikonsumsi secara dinamis sesuai kebutuhan pengguna dengan pembayaran berdasarkan penggunaan aktual. Contoh dari penggunaan utility computing ini adalah layanan cloud seperti Amazon Web Service atau AWS, kemudian Google Cloud Platform, dan Microsoft Azure. Kemudian penjelasan yang ketiga ada integrate network atau jaringan terintegrasi. Integrate network merupakan suatu sistem komunikasi atau infrastruktur jaringan yang menggabungkan berbagai jenis layanan, protokol, perangkat, atau fungsi yang berbeda ke dalam satu platform atau antarmuka tunggal yang terpadu. Contoh dari penggunaan integrate network adalah penggunaan software defined networking atau SDN. Selanjutnya untuk jawaban nomor 2 yaitu mengenai arsitektur network dari hybrid cloud computing. Arsitektur network dari hybrid cloud computing merupakan gabungan dari cloud private atau baik on-premise maupun cloud private yang dikelola oleh pihak ketiga, dengan cloud computing dengan cloud public yang terintegrasi melalui teknologi orkestrasi, manajemen data, dan jaringan. Hal ini memungkinkan workload berpindah secara dinamis antara lingkungan cloud public dan private sesuai kebutuhan dan kebijakan. Baik, di sini terlihat gambar mengenai hybrid cloud computing, di mana user atau pengguna mengakses sistem menggunakan laptop atau mobile melalui internet. Kemudian koneksi ini melewati router yang berfungsi untuk mengarahkan lalu lintas data melalui firewall yang berfungsi sebagai sistem keamanan untuk melindungi jaringan dari akses tidak sah. Setelah melewati firewall, jaringan terhubung ke dua jenis cloud, yaitu public cloud dan private cloud. Untuk public cloud, di mana sebuah layanan cloud dari penyedia seperti AWS, Azure, atau Google Cloud yang digunakan untuk layanan seperti cloud storage, virtual machine, dan web server. Public cloud memberikan kelebihan berupa skalabilitas tinggi dan biaya yang fleksibel. Sedangkan untuk private cloud, yaitu sebuah layanan cloud yang dimiliki dan digunakan khusus oleh perusahaan yang biasanya digunakan untuk menyimpan data penting seperti database server, application server, dan file server karena lebih aman dan memiliki kontrol penuh. Kedua cloud tersebut dihubungkan oleh secure connection seperti VPN atau direct link sehingga data dapat dipertukarkan dengan aman.
Kemudian untuk jawaban yang nomor tiga yaitu faktor yang berpengaruh dalam implementasi cloud computing. Nah, di sini ada 4 faktor, yaitu yang pertama security. Aplikasi yang digunakan ada di server milik vendor dan perusahaan dapat mengakses aplikasi, berarti semua pengguna dapat melakukan akses aplikasi data tersebut. Dengan demikian, hacker akan lebih mudah menembus celah keamanan aplikasi yang bersifat global. Kemudian faktor yang kedua, performance. Performa yang harus diberikan oleh teknologi cloud computing harus mencangkup seluruh kegiatan para pengguna. Sumber daya yang diletakkan juga jauh dari pengguna bila dibandingkan dengan sistem lama, yaitu sistem sentralisasi tradisional. Hal tersebut dapat mengganggu performa. Kemudian, untuk faktor yang ketiga ada government complaints. Cloud computing sepenuhnya belum didukung oleh peraturan yang ditentukan oleh pemerintah, seperti halnya perbankan. Bank wajib memiliki sebuah server yang dimana diletakkan di area milik bank tersebut. Kemudian faktor yang keempat ada finansial. Ini merupakan variabel cost versus fixed cost. Untuk jangka ke depan yang masih panjang disarankan untuk memiliki sendiri karena lebih murah daripada bayar per bulan secara berkesinambungan. Kemudian untuk jawaban dari soal nomor 4 yaitu keuntungan dari virtualisasi dan cloud computing. Di sini saya menjelaskan secara singkat terdapat 8 keuntungan di mana yang pertama ada pengurangan biaya operasional. Data center yang mengadopsi virtualisasi dapat mengurangi konsumsi energi hingga 40%. Kemudian yang nomor 2, fleksibilitas dan skalabilitas. Virtualisasi ini memungkinkan penambahan atau pengurangan sumber daya secara dinamis sesuai kebutuhan. Kemudian, nomor 3 ada isolasi dan keamanan. Virtual machine atau VM yang terisolasi secara penuh memungkinkan pengujian aplikasi dan pengembangan tanpa resiko mengganggu sistem utama. Kemudian yang keempat, kemudahan pengelolaan dan otomatisasi. Dengan perangkat lunak manajemen virtualisasi, administrator dapat melakukan provisioning, migrasi, dan pemantauan sumber daya secara otomatis dan terpusat. Kemudian yang kelima ada pengujian dan pengembangan yang lebih cepat. Virtualisasi ini memungkinkan pembuatan lingkungan pengujian yang cepat dan murah. Selanjutnya nomor 6 ada ramah lingkungan atau eco-friendly. Ini mengurangi jumlah perangkat fisik, berarti mengurangi konsumsi energi, panas, dan kebutuhan pendingin atau AC di ruang server. Kemudian yang ketujuh ada peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya yang memaksimalkan utilitas server fisik yang sebelumnya sering idle atau diam sehingga kinerja hardware menjadi lebih optimal. Dan yang terakhir ada manajemen terpusat. Administrator IT dapat mengelola beberapa virtual machine atau VM dan server dari satu antarmuka atau dashboard saja untuk menyederhanakan operasional. Sedangkan untuk kerugian dari virtualisasi dan cloud computing, yaitu yang pertama ada overhead sumber daya. Virtualisasi ini menambah lapisan perangkat lunak yang harus dijalankan di atas perangkat keras, sehingga menyebabkan overhead CPU, memori, dan storage. Kemudian yang kedua ada resiko keamanan. Meskipun isolasi virtual machine atau VM cukup kuat, celah keamanan pada hypervisor dapat menyebabkan serangan yang meluas ke seluruh lingkungan virtual. Selanjutnya, yang terakhir nomor 3 ada kompleksitas pengelolaan. Pengelolaan lingkungan virtual yang besar dan kompleks memerlukan keahlian khusus dan perangkat lunak manajemen yang canggih. Baik, sekian dari presentasi mengenai hasil jawaban ujian akhir semester mata kuliah Cloud Computing. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan saya ucapkan terima kasih.